ada banyak sekali alasan kenapa kita harus mengganti media tanam tanaman kesayangan kita. Alasan yang pertama adalah karena memang sudah saatnya media tanam diganti. Karena media tanam dalam pot ini ukurannya kecil dan kita siram terus-menerus, kita lakukan penanggulangan hama, jamur, penyakit, dan bakteri, dan kita lakukan pemupukan rutin, maka fungsi dari media tanam ini untuk mengikat unsur hara, makro, mikro, maupun untuk keporositasannya itu lama-kelamaan akan berkurang, dan wajib kita lakukan pergantian media tanam. Alasan kedua dilakukan pergantian media tanam karena tanaman kita sudah sangat rimbun seperti ini. Jadi karena di dalam pot ini masih media tanamnya sedikit, sedangkan tanaman kita terus beranak, makanya pot yang kita sediakan untuk tanaman kita itu sudah tidak bisa mencukupi untuk perkembangan tanaman yang maksimal dan optimal. Makanya perlu kita lakukan pergantian media tanam. Dan alasan yang ketiga, alasan yang jarang terjadi, karena potnya rusak. Seperti pot saya ini. Ini umur pot kalau dihitung-hitung kurang lebih sudah 4-5 tahunnya. Jadi kalau rusak seperti ini itu sudah wajar. Makanya di video kali ini saya akan share bagaimana cara perpindahan tanaman lidah buaya mini saya ini ke dalam pot yang baru, sehingga nanti tanamannya akan tampak lebih indah dan cantik dan tidak akan malu-maluin kalau kita pajang di teras maupun halaman rumah. Dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pergantian media tanam? Silakan simak videonya sampai akhir. Dan supaya tanaman tidak terlalu stres berat waktu kita lakukan pemindahan media tanam, hal yang pertama kita siapkan adalah air. Setelah siapkan air, lalu ambilin tanaman yang akan kita pindahkan ke media tanam baru, masukkan ke air. Fungsi dari perendaman ini supaya akar tanaman ini terjaga kelembabannya, tidak stres berlebih, dan cepat beradaptasi dengan nutrisi yang ada di media tanam yang baru nanti. Langkah yang kedua, siapkan pot yang sudah diisi media tanam yang baru. Terus ambil tanaman yang lama. Kita perhatikan ada tanaman yang besar dan ada tanaman yang kecil.
Jadi supaya tanaman ini kelihatan lebih cantik dan menarik, untuk tanaman besarnya ini kita tanam di bagian tengah. Sedangkan tanaman yang ukurannya lebih kecil kita tanam di pinggir atau sekelilingnya. Pastikan dalam menanam tanaman rumpunan atau beberapa buah tanaman dalam satu pot, yang paling utama adalah jarak tanam, supaya sinar matahari untuk proses pemasakan fotosintesis bekerja maksimal, bisa menjangkau seluruh tanaman, dan perakaran tanaman ini tidak tumpang tindih dalam satu tempat, tidak saling berbagi atau bersaing mencari sumber makanan yang sama. Dan untuk tanaman yang kita tanam, pastikan membawa akar bawaan. Setelah seperti ini, tambahkan media tanamnya sampai tanaman kokoh berdiri dan tidak mudah goyah atau geser waktu kita lakukan perawatan, baik penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, virus, jamur, dan bakteri. Bisa dilihat sendiri, tampilannya berbeda dengan yang pertama tadi. Kali ini tampilannya lebih cantik, dan potnya pun ukuran standar, siap dipajang di teras maupun halaman rumah. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.